Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Sangat kontras dengan gerakan awan abu-abu yang mencolok, Han Li mengulurkan tangan kanannya dalam keheningan total saat lapisan samar ki hitam mengembun di atasnya. Ki hitam berdenyut dan berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan ketika menjadi sepadat tinta, Han Li memasang ekspresi muram di wajahnya. Seluruh lengan kanannya mulai membengkak dengan cepat, menjadi 3 kali lebih padat dalam sekejap. Bahkan ada lapisan cahaya darah mencolok yang bersinar dari bawah ki hitam yang menyelimuti. Pada saat itu, Han Li mengangkat kepalanya untuk melihat Wen Tianren. Awan kelabu mulai mengeluarkan gemuruh besar pada frekuensi yang lebih besar, dan telah meluas ke area 100 meter. Dengan permusuhan bersinar di mata Han Li, dia tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Lengannya yang tebal tiba-tiba menyusut dan seberkas cahaya hitam dan merah melesat dari telapak tangannya. Sinar itu panjangnya 10 meter ketika dilepaskan dan tiba di depan awan dalam sekejap mata sambil meninggalkan untaian panjang cahaya di belakangnya. Sadar bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, Wen Tianren meminta perisai tembaga kunonya melepaskan diri dari konfrontasinya dari pedang besar dan tiba di depan awan dengan kilatan kecemerlangan. Sinar itu tidak terhalang sedikit pun dan melewati perisai tembaga seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Usahanya yang sia-sia untuk memblokir sinar itu telah mengubah perisai menjadi debu tanpa suara sedikit pun. Sebuah erangan teredam terdengar saat sinar melewati awan. Dalam sekejap, retakan hitam muncul di dalamnya dan awan mulai larut setelah terbelah menjadi dua. Setelah membelah awan, hamparan cahaya bergerak 10 meter lebih jauh sebelum menyebar menjadi bintik cahaya bintang. Pada saat itu, dari salah satu awan, Wen Tianrun melolong marah, "Beraninya kau memutuskan lenganku. Saya akan memiliki hidup Anda sebagai pembayaran." Segera setelah raungan marah itu, awan lainnya menghilang untuk mengungkapkan lengan yang terputus mengambang di udara. Dari kain yang tersisa di lengan, itu tampaknya adalah lengan kiri Wen Tianming. Ketika Han Li melihat ini, matanya menyipit dan dia langsung mengingat nama teknik Dao Iblis yang legendaris, Cangkok Cataclysmic. Teknik ini menggunakan anggota tubuh yang telah disempurnakan terlebih dahulu sebagai pengganti untuk memblokir serangan agar tidak mencapai tubuh mereka. Dengan hanya satu pikiran, seseorang dapat memiliki anggota tubuh mereka sendiri menggantikan bahaya parah yang menghadang mereka. Itu sangat efektif dalam menangani teknik sesat tipe kutukan. Namun, dikatakan bahwa teknik rahasia Devilis Dao yang legendaris ini hanya dapat disempurnakan oleh para pembudidaya Nas Chen Sol. Itu di luar imajinasi Han Li untuk Wen Tianren untuk dapat sepenuhnya menggunakan teknik ini. Adapun serangan menakutkan yang baru saja digunakan Han Li, itu adalah teknik rahasia dari kitab suci Yin yang mendalam yang disebut eksekusi iblis Yin. Ini beroperasi dengan cara yang sama seperti bor roh darah. Mereka berdua menyempurnakan sebagian dari esensi dasar seseorang yang dilipat untuk mengandung kekuatan besar yang tak terbendung yang dikonsumsi setelah sekali pakai. Kultivasi seseorang memengaruhi berapa kali esensi dasar dapat dilipat, menandakan kekuatannya, serta jumlah waktu yang diperlukan untuk mengembun. Menurut legenda, ketika dipadatkan kelipatan terdalam, itu bisa merobek ruang itu sendiri dan hanya meninggalkan kekosongan di jalurnya. Tentu saja, siapa yang benar-benar dapat menginvestasikan waktu dan tenaga sebanyak itu untuk mempersiapkan pemogokan sebesar itu? Han Li sendiri hanya mampu menyingkat serangan ke tingkat kecil dan itu setelah banyak usaha. Setelah melihat dua serangan terakhirnya tetap tidak efektif, Han Li menduga bahwa awan itu memiliki efek ajaib untuk menggeser posisi seseorang. Akibatnya, dia memutuskan bahwa dia perlu menggunakan eksekusi iblis Yin. Meskipun serangan itu tidak mampu menembus ruang itu sendiri, itu telah menembus teknik penghindaran Wen Tianren dengan sangat efektif. Meskipun Wen Tianren mungkin telah menghindari malapetaka melalui Cataclysmic Graph, origin Ki-nya pasti sangat menderita. Dan dari aroma darah dari lengannya yang terputus, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Saat Han Li mencibir dalam hati, dia mendengar gemerisik dan awan mulai melepaskan hamparan cahaya keemasan ke lengannya sebelum menyelimutinya. Han Li terkejut dan mengungkapkan ekspresi aneh. Saat dia merenungkan apa yang sedang dilakukan Wen Tianren, peluit dingin dan tidak wajar meraung dari awan kelabu. Awan itu kemudian tersapu untuk mengungkapkan tubuh Wen Tianren. Ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat dia menatapnya.
Wen Tianren balas menatap dengan kebencian yang jelas. Di sisinya, ada 6 hantu jahat besar dengan tanduk di masing-masing kepala mereka, taring muncul dari mulut mereka dan sisik menutupi tubuh mereka. Dengan tambahan ki iblis yang melingkari tubuh mereka, tampaknya iblis benar-benar telah dibawa ke dunia ini. Han Li dengan muram bergumam, iblis dari 6 puncak. Wen Tianren dengan dingin mendengus dan melirik lengannya yang terputus sebelum menatap Han Li dengan niat membunuh, sekarang kamu akan tahu betapa menakutkannya Arcane Six Paths. Meskipun ini hanya hantu yang mirip dengannya, mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembudidaya formasi inti seperti Anda. Petik 2. Sejak Wen Tianren telah mencapai kultivasi mendalamnya saat ini, dia belum pernah menderita cedera berat seperti itu. Dengan tambahan harta sihir Han Li yang sangat kuat, dia merasakan dorongan yang lebih besar untuk membunuhnya. Wen Tianren tiba-tiba mengulurkan tunggul lengannya dan memiliki hantu ramping bertanduk ganda di belakangnya memuntahkan sepotong kabut merah samar. Kabut dengan cepat melilit tunggul lengan sesaat kemudian, kabut menyebar untuk mengungkapkan lengan yang sepenuhnya pulih. Dia kemudian menggerakkan jari-jarinya dan melambaikan tangannya 2 kali seolah-olah itu benar-benar pulih. Ketika Han Li melihat ini, dia memasang ekspresi heran. Ketika Wen Tianren melihat Han Li, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia kemudian bertepuk tangan dan hantu di belakang mereka tumbuh sedikit lebih tinggi. Tubuh mereka kemudian mulai kabur seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Han Li langsung bereaksi dengan mengangkat tangannya dan menunjuk kepala Wen Tianren. 2 pedang biru besar tiba-tiba meledak dengan cahaya dan memotong Wen Tianren. Namun, Wen Tianren hanya terus menatap dingin ke arah Han Li dan mengabaikan pedangnya. Hantu tertinggi dan paling jahat di belakangnya terbang dan meraih pedang besar dalam sekejap, memegang satu di masing-masing tangannya. Ekspresi Han Li menjadi serius dan dia mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra. Pedang besar mulai bersinar dengan cahaya biru saat mereka digenggam di tangan hantu dan berjuang sekuat tenaga. Mata hantu itu kemudian berkedip dengan cahaya merah dan cengkeramannya mengencang. Itu dengan keras memuntahkan api iblis abu-abu dari mulutnya ke pedang terbang dan mulai memanggangnya. Haha, iblis puncak kekuatan telah meraih harta sihirmu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa mereka akan dapat melarikan diri? Wen Tianren tertawa terbahak-bahak saat melihat pedang terbang yang dipanggang. Dia kemudian menunjuk Han Li tanpa ragu-ragu, membuat 5 hantu lainnya kabur dan menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka muncul tepat di luar penghalang Han Li. Wen Tianren tampaknya percaya bahwa kemenangannya sudah pasti dan siap untuk membuat hantu memusnahkan Han Li. Dari kekuatan yang ditampilkan oleh inkarnasi iblis kekuatan puncak, dia yakin bahwa jika 6 hantu bergandengan tangan, bahkan pembudidaya jiwa baru lahir awal akan merasa sulit untuk menghadapinya. Seni iblis 6 puncak benar-benar layak dikenal sebagai seni iblis peringkat teratas di lautan bintang yang tersebar. Pada saat itu, ekspresi Han Li menjadi dingin setelah melihat perkembangan baru. Dia kemudian mengangkat tangannya dan sambaran petir emas yang padat menyambar, menyerang hantu yang terdekat dengannya. Wen Tianren tidak bisa mempercayai matanya. Setelah 2 retakan guntur, hantu-hantu itu meredup dan menunjukkan ekspresi penderitaan yang pahit sebelum menghilang dalam denyut cahaya abu-abu. Ah! Wen Tianren terkejut dan tetap tidak percaya seolah-olah apa yang baru saja dilihatnya adalah tipuan mata. Tangan Han Li menyerang lagi dengan kilat, langsung memusnahkan 2 hantu lainnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Wen Tianren akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Penuh penyesalan, dia berteriak keras dan meludahkan bola cahaya perak sambil secara bersamaan memerintahkan hantu terakhirnya untuk melarikan diri. Meskipun hantu iblis puncak ini telah terbentuk dari ki spiritual terdekat, sebagian dari kekuatan spiritual tubuhnya sendiri juga dimasukkan ke dalamnya. Ketika masing-masing dari mereka meninggal, sebagian dari kultivasinya juga menurun. Meskipun dia akan bisa mendapatkannya kembali nanti, itu akan terbukti tidak menguntungkan saat masih dalam pertempuran. Tapi sebelum bola cahaya perak mencapai Han Li, dia mendengar guntur lain di atasnya. Kulit Wen Tianren memucat saat dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kekuatan iblis puncak telah berubah menjadi abu. 2 pedang besar memiliki busur petir emas menutupi mereka dan memotong lurus ke arahnya. Wen Tianren tanpa sadar melompat menjauh dalam kilatan cahaya merah dan menghilang sebelum pedang bisa menyerangnya. Pada saat berikutnya,
Wen Tianren muncul 100 meter jauhnya dengan kulit pucat saat dia menatap Han Li. Kedua kakinya sekarang terbakar dengan nyala api merah. Secercah cahaya biru bisa terlihat dari dalam nyala api. Han Li saat ini tidak dapat mengendalikan pedang terbangnya untuk melanjutkan pengejaran mereka terhadap Wen Tianren. Pada saat itu, bola cahaya perak Wen Tianren telah tiba di hadapannya dan berubah menjadi lonceng perak besar dan tiba-tiba menabraknya. Menatap bel besar, Han Li menunjuk ke keranjang bunga kuno di depannya dan mengubahnya menjadi ki putih sebelum menembak ke atas bel. Pada saat yang sama, dentang teredam bergema di seluruh bel. Suaranya tidak keras, tetapi dengan bel yang mengarah ke Han Li, dia merasa pikirannya bergetar karena suara itu dan dia hampir pingsan. Itu adalah jenis serangan yang paling menyebalkan baginya, serangan berbasis suara. Han Li dalam hati mengutuk tapi dia tidak berani bereaksi dengan lalai. Dengan kilatan cahaya putih, keranjang bunga kembali ke bentuk aslinya sebagai keranjang bunga. Segera, itu mulai berputar dan menyemburkan cahaya putih yang menyelimuti bel perak, mencoba menariknya. Tentu saja, lonceng perak itu secara alami tidak akan tunduk begitu saja. Itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan dan terus-menerus berdering, tetapi karena dikelilingi oleh lapisan ki putih, serangannya menjadi tumpul. Sementara Han Li masih merasa tidak nyaman dari serangan itu, dia bisa tetap berdiri. Pada saat itu, Han Li tidak lagi memperhatikan dua harta karun kuno di atasnya dan mengalihkan pandangannya ke pria di seberangnya. Petir iblis-iblis surgawi. Kamu memiliki harta ajaib yang terbuat dari bambu petir emas. Terlepas dari Divine Devil Bane Lightning legendaris yang berspesialisasi dalam menaklukkan seni jahat dan iblis, Wen Tianren tidak mengetahui petir lain dengan kekuatan yang menantang surga yang mampu melenyapkan inkarnasi iblis puncaknya dalam sekejap. Munculnya bambu petir emas telah menyebabkan pertumpahan darah ketika terakhir kali muncul di masa lalu, tetapi sekarang telah muncul di hadapannya, disempurnakan menjadi harta sihir tidak kurang. Kesadaran ini mengejutkan Wen Tianren sampai ke intinya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar Wen Tianren memanggil nama petir, tetapi Han Li mencibir sebelum menyeka wajahnya yang penuh emosi. Dia hanya mengendalikan keranjang bunga di atasnya dan bermaksud menahan lonceng perak sebelum melakukan hal lain. Wen Tianren secara alami tahu bahwa dia telah menebak dengan benar setelah melihat reaksi Han Li dan wajahnya menjadi pucat. Terlepas dari apakah dia adalah murid nomor satu dari Devil Dao, setelah menyadari bahwa dia sekarang menghadapi seorang kultivator yang tidak biasa bersama dengan ketakutan dari Divine Devil Bane Lightning, dia menjadi dipenuhi dengan keraguan. Setelah melihat iblis puncaknya dihantam oleh Divine Devil Bane Lightning tanpa perlawanan sedikit pun, dia menyadari bahwa legenda efektivitas petir melawan teknik iblis sepenuhnya benar. Selama Han Li memiliki pencahayaan ini, dia tidak akan mampu menggunakan sebagian besar teknik Dao iblisnya. Wen Tianren menarik napas dalam-dalam dan melirik sosok tanpa ekspresi Han Li. Wajah Wen Tianren menjadi sangat suram dan hatinya menjadi gelisah, pada kesadaran samar bahwa Han Li pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Tidak hanya harta sihir dan kultivasinya yang setara dengan miliknya, tetapi Divine Devil Bane Lightning dapat menahan sebagian besar tekniknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Wen Tianren melirik Han Li dan mengeraskan tekadnya. Tidak peduli seberapa mengerikan biayanya, kamu tidak akan meninggalkan pulau ini hidup-hidup. Hanya dengan harta Golden Lightning bambu di tangan saya akhirnya akan merasa nyaman. Petik 2. Pada saat itu, wanita muda cantik yang berdiri di kejauhan telah dibuat tercengang oleh serangkaian pertukaran dalam pertempuran. Ketika wanita muda itu melihat Han Li mengendalikan kumbang pemakan emas, dia sudah menebak identitas aslinya, sangat mengejutkannya. Itu benar-benar sulit baginya untuk percaya bahwa hanya dalam beberapa puluh tahun, budidaya Han Li telah naik ke formasi inti akhir dari formasi inti awal. Tapi setelah dia ingat bahwa Heaven Void Cauldron yang legendaris ada di tangan Han Li, dia menjadi lebih tenang. Sebelum titik ini, wanita muda itu tidak terlalu yakin bahwa Han Li akan memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia hanya akan bertahan paling lama sebelum dikalahkan, dan tidak berharap bahwa Han Li akan memegang keuntungan. Petir emas samar Han Li khususnya telah membuat wanita itu kehilangan kata-kata. Ketika dia melihatnya menghancurkan hantu Wen Tianren, intinya terguncang. Petir iblis-iblis. Dia telah mengenali kilat emas sebelum Wen Tianren melakukannya.
Dia adalah orang yang awalnya memberi Han Li tangkai bambu petir surga berusia 1000 tahun. Tapi sekarang, itu sudah menjadi bambu petir emas berusia 10.000 tahun. Wanita itu hanya bisa menebak bahwa Han Li entah bagaimana telah memperoleh bambu petir surgawi lainnya selama perjalanannya. Wanita muda yang cantik ini jelas adalah roh peri Violet yang terakhir kali melihat Han Li di Aula Heaven Void. Penampilan wanita ini telah sangat berubah dan dia tampaknya enggan bepergian bersama dengan Wen Tianren. Sepertinya ada cukup cerita di balik keadaannya saat ini. Saat ini, Fiery Violet Spirit menggertakkan giginya saat dia melihat pemandangan di kejauhan, samar-samar merasa bahwa pertempuran akan segera dilanjutkan. Melihat bahwa lonceng perak akan ditangkap oleh keranjang bunga Han Li, ekspresi Wen Tianren bergerak dan cahaya keemasan di dahinya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Segera, itu memanjang dan mengembun menjadi tanduk kecil yang indah. Itu bersinar dengan kilau emas dan ditutupi dengan karakter jimat yang dalam. Tidak hanya tidak memiliki ki iblis, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni. Setelah melihat tanduk ini, mata Han Li menyipit dan hatinya bergetar. Dia langsung menunjuk kedua pedang birunya di kejauhan dan seni pedang mereka larut. Pedang biru besar bersenandung dan salah satu pedang terbelah menjadi 24 pedang dengan pedang lainnya larut menjadi cahaya. Han Li kemudian menggunakan teknik Sword Shadow Phantasm dan meminta mereka membentuk 3 salinan cahaya yang identik saat mereka kembali ke sisi Han Li. Mereka kemudian terus berputar di sekitar Han Li untuk membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Wen Tianren menutup mata terhadap tindakan Han Li dan dengan tenang berkata, "Bagus, sangat bagus. Saya tidak berharap bahwa Anda akan menekan saya ke tingkat ini. Saya awalnya percaya bahwa selain monster Naschen Soul tua itu bahwa tidak akan ada musuh yang cocok untuk saya, tetapi tampaknya saya arogan dan berpikiran sempit. Ada baiknya saya bertemu Anda di sini, bahkan bisa dibilang beruntung. Kalau tidak, akan jauh lebih merepotkan bagiku untuk membunuhmu begitu kamu memasuki tahap Naschen Soul." Dengan tanduk emas muncul di dahinya, dia tampak sangat percaya diri, dan semua tanda kepanikan sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Han Li menyapu indera spiritualnya melewati Wen Tianren, menemukan bahwa selain dari tanduk aneh itu, tidak ada perubahan nyata lainnya pada tubuhnya. Han Li mengerutkan kening dan jejak kecurigaan berkembang di hatinya, menyebabkan dia menjadi lebih waspada. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata Wen Tianren sebelumnya hanyalah gertakan dan tanduk emas itu hanyalah semacam tipuan. Tapi sebelum Han Li bisa menghilangkan keraguannya, Wen Tianren merentangkan tangannya dan berturut-turut menembakkan 8 bola api emas dari lengan bajunya. Api emas yang gemerlap ini seukuran kepalan tangan dan mulai dengan cepat berputar di sekelilingnya. Setelah melihat bahwa Wen Tianren telah merilis beberapa jenis barang, Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjadi murung dan merasa jengkel. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia memiliki sejumlah harta sihir yang hanya sedikit yang bisa menandinginya, Wen Tianren kemungkinan besar adalah salah satu dari sedikit pengecualian itu. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari koalisi Starfall dan murid dari figur teratas Dao Iblis. Seharusnya terbukti cukup mudah baginya untuk mendapatkan harta sihir yang luar biasa. Karena dia tidak bisa terus bertarung dengan mengandalkan harta sihirnya, dia membutuhkan metode lain yang bisa menjebak atau membunuh lawannya. Tanpa sepengetahuan Han Li, Wen Tianren sedang memikirkan hal yang sama pada saat itu. Saat dia menghadapi banyak teknik kuat Han Li, dia merasa gentar. Akibatnya, dia berhenti menggunakan harta sihir dan telah memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhirnya, 8 bola api emas. Pada saat itu, nyala api menghilang untuk mengungkapkan cermin segi 8 seukuran telapak tangan kuno yang tampaknya terbuat dari emas murni. Permukaannya tampak sehalus air dan berkilauan dengan cahaya keemasan. Punggung mereka benar-benar berkerut dan tidak rata, tampak sangat tidak sedap dipandang. Ketika Han Li melihat ini, ekspresi aneh muncul di matanya dan dia samar-samar merasa seolah-olah dia pernah mendengar cermin kuno ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menyebutkan namanya. Wanita di belakang Wen Tianren tiba-tiba berteriak kaget, "Cermin emas 8 gerbang." Han Li terkejut dan melirik wanita cantik itu. Dia menatap cermin emas dengan waspada dan menutup mulutnya dengan tangannya. Cermin emas 8 gerbang. Setelah beberapa pemikiran, Han Li merasa nama itu cukup familiar.
Tetapi ketika dia tiba-tiba mengingat asal-usul cermin, dia merasa jantungnya jatuh dan dia tiba-tiba merasa kehabisan napas. Wen Tianren sangat melirik roh peri Valet sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Han Li dan dengan dingin berkata, karena teman saya telah meneriakkan nama cermin-cermin ini, maka tentunya Anda harus tahu betapa kejamnya mereka. Sekarang kamu bisa mati tanpa penyesalan. Tanduk emas di dahinya mulai berkedip dengan cahaya keemasan dan cahaya keemasan tipis tiba-tiba melesat keluar, menembak ke arah salah satu cermin di dekatnya. Sinar cahaya kemudian terus dipantulkan dari cermin lain, setiap kali tumbuh sedikit lebih tebal. Pada saat itu mengenai kedelapan cermin, itu setebal botol kecil. Ketika Han Li melihat berkas cahaya bertambah besar dengan setiap pantulan, dia mengerutkan alisnya saat dia menatap setiap gerakan Wen Tianren. Tangannya dengan erat menggenggam tongkat giok merah kuning, dan cahaya perak berkedip dari punggungnya, diikuti oleh munculnya dua sayap perak. Cermin emas 8 gerbang. Bagaimana mungkin dia memiliki harta yang menantang surga seperti itu? Han Li tidak bisa menahan senyum pahit. Ketika dia mengingat asal-usul harta karun itu, pikiran pertamanya adalah bahwa dia tidak dapat menahan serangan dari harta karun ajaib ini, apapun yang terjadi. Dari deskripsi kekuatannya dalam legenda, dia pasti sudah gila bahkan berpikir untuk mencoba sesuatu yang begitu bodoh. The Golden Mirrors of Eight Gates adalah harta sihir kelas atas yang telah melenyapkan seluruh generasi Star Palace Masters. Itu pernah menjadi milik seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa dan mendalam yang pernah mengguncang lautan bintang yang tersebar selama beberapa ratus tahun. Kultivator tunggal ini mampu menahan keseluruhan kekuatan Istana Bintang tanpa dirugikan. Pada saat itu, pembudidaya ini benar-benar menjadi tokoh teratas di Laut Bintang yang tersebar. Tentu saja, alasan utama ketenaran, Vagrant of the Heavenly Mirrors, adalah kultivasinya yang mendalam yang melampaui semua orang di Laut Bintang yang tersebar. Harta karun sihirnya, cermin emas 8 gerbang, secara luas dikenal sebagai harta sihir ofensif peringkat atas, bahkan pada saat keberadaannya. Ada banyak pembudidaya yang telah jatuh ke cermin termasuk setidaknya 6 pembudidaya Naschen Soul, menekankan ketakutan dari harta ajaib ini. Tentu saja, cermin Wen Tianren hanyalah replika dari cermin emas. Di kultivasi Wen Tianren saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan harta sihir yang begitu besar. Seandainya dia mencoba mengambil harta sihir legendaris itu ke dalam tubuhnya, Wen Tianren sendiri takut tubuhnya akan pecah karena kekuatannya yang luar biasa. Demikian juga, jika Han Li benar-benar percaya bahwa ini adalah barang asli, dia akan langsung menyelinap pergi tanpa niat sedikit pun untuk melawan. Bahkan dengan ini tidak terjadi, Han Li tidak memiliki niat sedikit pun untuk menerima serangannya. Lagi pula, reputasi aslinya terlalu menakutkan. Dia bahkan telah menyiapkan sayap badai petir untuk menghindari serangannya jika diperlukan. Dengan kepercayaan penuh yang dimiliki Han Li pada kemampuan sayap badai petir, dia mampu menghindari kepanikan meskipun ada kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat itu, cahaya keemasan telah terpantul dari cermin terakhir dan tumbuh menjadi bola cahaya keemasan seukuran kepala. Itu melayang di depan Wen Tianren dan terus berdenyut seolah-olah akan meledak. Tanpa ragu-ragu, Wen Tianren melambai ke bola cahaya yang segera terbang ke telapak tangannya. Wen Tianren meraih bola cahaya dan berbalik untuk melihat Han Li. Ekspresi aneh berkibar di matanya ketika dia melihat sayap di punggung Han Li, tapi segera menghilang. Pada saat itu, Fiery Valet Spirit melirik tanduk emas Wen Tianren dan kemudian mengalihkan pandangannya ke sayap di punggung Han Li. Dia merasa mulutnya menjadi kering saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Pertempuran yang akan datang akan sangat memperluas wawasannya, dan merupakan sesuatu yang telah mencapai jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh para pembudidaya biasa. Kedua belah pihak sekarang telah mengambil jalan terakhir mereka dalam apa yang jelas-jelas merupakan pertempuran hidup atau mati. Bahkan intensitas atmosfer membuatnya sulit bernapas. Dia hanya bisa diam-diam menonton, dengan harapan kultivator pilihannya memenangkan pertempuran yang akan datang. Wen Tianren melakukan langkah pertama. Dia membawa bola cahaya emas ke dadanya dan menamparkan tangannya yang lain ke atasnya, menyebabkan bola cahaya runtuh dan menembakkan bola cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya. Bertentangan dengan harapan Han Li, bola cahaya memasuki cermin segi 8. Cermin segera mulai bersinar dan bergetar sebelum melepaskan 8 sinar padat cahaya keemasan.
Pada saat yang sama sinar cahaya keluar dari cermin, mereka sudah tiba di depan Han Li dengan kecepatan yang tak terlihat. Ekspresi Han Li berubah saat melihatnya. Lapisan terluar dari fatamorgana pedangnya langsung menghilang setelah kontak dengan berkas cahaya. Bahkan pedang penghangat awan bambu yang sebenarnya terlempar dengan percikan cahaya biru. Mereka tidak mampu menahan sedikit pun saat melakukan kontak dengan sinar cahaya. Gabungan 5 elemen pita bersinar dengan cahaya pelangi dan memblokir sinar hanya sesaat sebelum melepaskan ratapan dan kilatan cahaya ungu sebelum runtuh menjadi fragmen. Han Li diliputi keterkejutan dan merasa sakit karena kehilangan mereka. 5 elemen band tidak banyak berguna terhadap pembudidaya kelas yang lebih tinggi, tetapi mereka selalu berhasil ketika menangani pembudidaya dari kelas yang sama. Kekalahan mereka benar-benar disayangkan. Setelah cahaya keemasan yang sangat tajam menghancurkan pita, mereka akan menyerang penghalang terakhir dari cahaya merah kuning yang dihasilkan oleh tongkat giok. Han Li menghela nafas saat guntur meraung dari punggungnya. Dengan sedikit kepakan, dia menghilang dari pandangan, dan 8 garis cahaya meleset dari sasaran. Sesaat kemudian, Han Li muncul kembali 100 meter jauhnya. Dengan raungan guntur lagi, dia menghilang lagi. Wen Tianren terkejut melihat ini, tetapi ekspresinya segera berubah setelah sesuatu muncul di pikirannya. Kakinya menyala dengan api merah saat dia terbang, langsung tiba di lokasi terdekat. Dalam sekejap dia bergerak, Han Li muncul di lokasi asli Wen Tianren dengan garis pedang biru berkedip dari tangannya. Han Li mengungkapkan keterkejutannya, tetapi dia segera menghilang sekali lagi dalam kilatan cahaya perak, meninggalkan guntur di belakangnya. Kali ini, Wen Tianren tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia menembakkan seberkas cahaya keemasan dari tanduknya dan membuat cerminnya terbang ke atas dan ke bawah. Begitu cahaya keemasan memasuki cermin, mereka mulai bersenandung dan berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat itu, Han Li muncul kembali sekitar 30 meter di belakang Wen Tianren dan sinar cahaya langsung menyatu ke Han Li, menjebaknya dengan kaku. Ekspresi Han Li sangat berubah dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Tetapi di bawah cahaya keemasan, dia benar-benar tidak mampu bergerak. Han Li kemudian melambaikan tangannya tanpa berpikir lebih jauh dan meludahkan 2 pedang terbang ke arah cahaya keemasan yang mengelilinginya, dan memerintahkan mereka untuk memotongnya dengan kasar. Cahaya keemasan benar-benar tidak terpengaruh dan mulai mendekatinya. Hati Han Li tenggelam dan dia buru-buru membuka mulutnya, menembakkan sambaran petir emas yang lebat. Cahaya keemasan sedikit berkedip untuk sesaat, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Pada saat itu, cahaya keemasan telah terjalin dengan penghalang cahaya merah kuningnya. Penghalang mulai bergoyang seolah-olah akan ditembus oleh cahaya keemasan. Wajah Han Li memucat saat dia tiba-tiba melambaikan tongkat gioknya dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Penghalang cahaya kuning merah berkilauan dengan cahaya dan warnanya segera menjadi perak termasyur, menolak cahaya keemasan dengan kekuatan penuhnya. Ketika Wen Tianren melihat ini, dia mengungkapkan keterkejutan, tetapi segera jejak permusuhan muncul di matanya. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan cermin kecilnya tiba-tiba menunjuk ke atas kepala Han Li, cahaya keemasan berkumpul di atas Han Li dan mulai berubah menjadi bola api emas. Wen Tianren menjadi benar-benar serius. Tangannya tak henti-hentinya membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit dan dia mulai menggumamkan sebuah mantra. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola esensi darah murni. Setiap suapan darah membuatnya sedikit lebih pucat. Ketika masing-masing bola esensi darah memasuki api emas, kulitnya menjadi pucat pasi dan darah tidak lagi terlihat dari wajahnya. Namun, 8 api emas langsung menyala dengan cahaya yang sangat besar, meningkatkan tekanannya beberapa kali lipat. Wen Tianren dengan dingin melirik Han Li dan dengan menakutkan berkata, "Kamu cukup layak untuk mati karena api emas surgawi. Dengan kultivasi Anda, akan sangat luar biasa bagi Anda untuk bertahan selama hampir 1 jam." Petik 2. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menunjuk ke 8 api emas yang berada di atas Han Li, dan menyuruh mereka jatuh dari atasnya. Han Li segera tenggelam dalam api emas. Sosok Wen Tianren kabur dan muncul di atas api emas dalam posisi meditasi bersila. Setelah itu, dia mulai membentuk gerakan mantra yang sangat aneh, dan melepaskan benang emas samar dari tanduknya ke dalam api. Pada saat yang sama ketika Han Li diselimuti api,
Wen Tianren perlahan menutup matanya. Di luar dugaan, Han Li tetap tenang dan menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan ekspresi serius. Setelah api emas muncul, dia mulai mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan kecepatan 6 kali lipat dari kecepatan normal untuk mempertahankan penghalang cahaya perak. Kalau tidak, itu akan menyebar di bawah api. Tampaknya Wen Tianren ingin menggunakan api emas untuk menghabiskan kekuatan spiritual Han Li dan mengubahnya menjadi abu. Dia akan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa seberapa kuat perisai tongkat giok jika dia tidak takut bahwa api emas akan merenggut nyawanya. Api emas surgawi benar-benar tidak biasa. Meskipun mereka tidak sekuat api es surgawi, apalagi api asura suci, mereka masih berada di level yang sama dengan api mayat Zenith Yin. Han Li dalam hati menganalisis dengan tepat seberapa kuat api emas itu. Apakah itu pembudidaya formasi inti yang terlambat? Mereka tidak akan mampu menahan api emas bahkan selama 1/4 jam. Namun, Han Li sama sekali tidak biasa. Pada saat itu, dia menatap api keemasan yang mengelilinginya dengan cemberut dan menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan botol kecil. Han Li melirik botol kecil dan menghela nafas. Itu adalah susu roh segudang tahun yang baru saja dia peroleh, dan tampaknya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpanya. Itu lelucon yang cukup kejam. Jika dia tidak memperoleh susu roh dari Yuan Yao, dia akan menemui jalan buntu. Tetapi pada saat yang sama, jika bukan karena susu roh ini, dia tidak akan bertemu dengan Wen Tianren, seorang murid dari 6 Jalan Agung, dan berada dalam situasi ini. Han Li merasa sangat bertentangan tentang bagaimana situasi ini berkembang. Menurut situasi saat ini, dia saat ini kalah, tetapi dengan setengah botol susu roh segudang tahun, dia merasa benar-benar aman. Terlepas dari cahaya keemasan yang menjebaknya atau api keemasan yang menghanguskan di sekelilingnya, Wen Tianren tidak mampu bertahan tanpa membayar biaya yang mahal. Jika Wen Tianren ingin bersaing dalam pertempuran ketahanan, maka kemenangan pasti untuk Han Li. Tindakan Wen Tianren sendiri akan menghancurkannya. Dengan pemikiran itu, cibiran sesaat muncul di wajah Han Li sebelum dia duduk di dalam penghalang cahaya, mempersiapkan serangan baliknya begitu Wen Tianren kelelahan. Akibatnya, pemandangan yang membingungkan terjadi. Udara yang baru-baru ini dipenuhi dengan guntur dan kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi tenang dan damai. Wen Tianren dan Han Li sama-sama duduk, membentuk gerakan mantra mereka sendiri dalam diam. Namun, api emas setinggi 10 meter itu terus menyala. Ketika roh peri Valet melihat ini, matanya yang bercahaya berubah dan dia menghela nafas dalam hati. Dari apa yang dia lihat, Han Li pasti akan dikalahkan saat dia terjebak di dalam api emas. Meskipun Han Li saat ini memiliki penghalang cahaya perak di sekelilingnya, dia percaya itu hanya akan memberikan perlindungan sementara paling banyak. Dia berdiri di sana sambil mengenakan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak punya niat untuk melangkah maju. Tampaknya dia tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun sampai pertempuran antara mereka berdua selesai. Pada saat itu, Saudara Mei, Pak Tua Zhao dan pembudidaya kelas rendah lainnya dikelompokkan bersama sekitar 50 km jauhnya dari pulau itu. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat pertempuran Han Li dengan Wen Tianren, mereka dapat melihat kilatan cahaya cemerlang di kejauhan dan mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Ini saja telah membuat mereka sangat khawatir. Mereka secara keliru percaya bahwa ini disebabkan oleh pertempuran antara pembudidaya formasi inti di pulau itu dan siluet putih. Karena itu, mereka tidak berani pergi, tetapi sekarang setelah semua tanda pertempuran menghilang, mereka semua kecewa. Mereka tidak tahu siapa yang menang atau jika sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Karena mereka masih tidak berani pergi dengan tergesa-gesa, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk tetap diam. Di sisi lain pulau, para pembudidaya wanita cantik yang telah mengawal kereta juga berbisik satu sama lain dengan ketakutan. Meskipun mereka semua adalah pelayan pribadi Wen Tianren, mereka tidak berbeda dengan selir sejati dan diperlakukan dengan baik olehnya. Pada catatan itu, jika sesuatu terjadi pada Wen Tianren, nasib mereka sudah disegel begitu mereka kembali. Namun, karena Wen Tianren telah memberi mereka perintah untuk tetap berada di kereta ketika dia mendekati pulau itu, para selir ini tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Waktu perlahan berlalu sementara konfrontasi berlanjut. Hari akhirnya berubah menjadi malam dan malam berubah menjadi pagi.
Hampir sepanjang hari berlalu dalam keheningan, seolah-olah pertempuran kemarin bahkan tidak pernah terjadi. Pada saat itu, kedua kelompok pembudidaya di kedua sisi pulau tidak sabar dan dipenuhi keraguan karena pembudidaya lain mulai muncul di dekatnya. Setelah seharian penuh dengan pertanda surgawi di atas pulau, tersiar kabar bahwa harta yang aneh telah muncul di pulau kecil ini. Secara alami, para pembudidaya mulai muncul di dekatnya. Sebagian besar pembudidaya ini berada pada tahap pendirian yayasan, tetapi ada juga beberapa pembudidaya kondensasi Qi yang terlalu percaya diri bercampur. Orang-orang ini mulai berdatangan ke pulau itu dari segala arah. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan kelompok Pak Tua Zhao bersama dengan para pembudidaya wanita di sekitar kereta. Mereka yang bertemu dengan Pak Tua Zhao dan saudara Mei lebih baik. Karena Pak Tua Zhao dan saudara Mei memiliki hubungan yang cukup baik, banyak pembudidaya datang kepada mereka untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah para pembudidaya ini mendengar bahwa para pembudidaya formasi inti telah memasuki pulau itu, mereka dengan cemas bergumam pada diri mereka sendiri dan berkumpul di dekat pesta orang tua itu, tanpa memikirkan hal-hal bodoh untuk bergegas ke pulau itu. Adapun pembudidaya di sisi lain pulau yang memilih untuk berbicara dengan pembudidaya wanita cantik di sebelah kereta, pembudidaya wanita yang bertanggung jawab telah mengeluarkan spanduk koalisi Starfall tanpa keberatan dan segera mengancam mereka. Masing-masing pembudidaya ini segera berbalik dengan wajah pucat. Karena para pembudidaya koalisi Starfall berpartisipasi dalam apapun yang terjadi di pulau itu, tidak ada hal baik yang akan terjadi dari tinggal di sekitar. Setelah lebih banyak waktu berlalu, dua pembudidaya formasi inti akhirnya tiba. Mereka bepergian bersama, dan salah satunya adalah wakil penguasa Pulau Bright Emperor Island. Keduanya tiba di samping dengan pelayan Wen Tianren, dan secara alami menanyai mereka dengan ekspresi bingung. Karena keduanya adalah pembudidaya formasi inti, pembudidaya wanita tidak berani meremehkan mereka. Kultivator wanita yang bertanggung jawab dengan santai menyebutkan nama Wen Tianren kepada mereka saat dia menjawab. Kedua pembudidaya formasi inti terkejut setelah mendengar namanya. Sementara Pulau Kaisar Terang dianggap netral, mereka tidak berani memprovokasi kekuatan sombong dari figur teratas Dao Iblis atau koalisi Starfall. Setelah dengan santai menggumamkan semacam alasan, keduanya segera terbang kembali dari tempat mereka datang. Apa lelucon? Meskipun mereka bahkan tidak tahu apakah ada harta karun di pulau ini atau tidak, karena seorang murid dari Arcsign Six Paths telah tiba, mereka secara alami tidak memiliki pemikiran untuk melibatkan diri mereka sendiri. Karena Tuan Muda belum kembali setelah mendekati pulau, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya dan mereka terlibat, maka mereka akan menuju kematian mereka. Meskipun sebagian kecil pembudidaya ditakuti oleh reputasi koalisi Starfall, sekitar 40 pembudidaya telah berkumpul di sekitar pulau dari arah lain. Ketika mereka tidak dapat mendeteksi pembudidaya formasi inti di dekatnya, mereka bergegas masuk. Para pembudidaya ini memendam desain jahat mereka sendiri dan tidak akan meninggalkan pulau atas kemauan mereka sendiri. Mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan saat ini untuk keuntungan mereka sendiri. Saat awan hitam di atas pulau terus berputar, itu sudah menyebar menutupi keseluruhan pulau kecil, menghalangi semua cahaya menyinari pulau itu. Seberkas cahaya hijau tua tiba-tiba melesat dari pulau menuju awan yin. Pada saat itu, awan bergolak dengan ganas sesaat kemudian mulai turun perlahan dan tetap berada sekitar 400 meter di atas pulau sebelum menjadi tenang. Munculnya awan hitam pekat ini memberi kesan bahwa badai akan segera datang. Transformasi pertanda surgawi mengguncang hati para pembudidaya di dekatnya. Namun, beberapa dari mereka yang lebih cerdas merasa senang karena mereka percaya sinar hijau itu sebagai tanda munculnya harta karun. Para pembudidaya ini tiba-tiba diliputi keserakahan dan saling melirik sejenak sebelum terbang menuju pulau dalam kelompok 10. Mereka percaya bahwa dengan begitu banyak pembudidaya yayasan pendirian bergandengan tangan, bahkan seorang pembudidaya formasi inti tidak akan dapat meremehkan mereka. Adapun bagian dari pembudidaya yang belum bergabung, mereka sangat tenang dan memeriksa tindakan yang lain dengan tatapan terpisah. Karena ada orang lain yang bersedia untuk mengintai jalan di depan, mereka dengan senang hati duduk dan menonton sebelum mengambil tindakan. Pada saat yang sama, pelayan Wen Tianren tidak lagi mampu menunggu dan mendekati pulau dengan kereta di belakangnya.
Tanpa sepengetahuan semua orang ini adalah bahwa jauh di dalam lautan dekat pulau kecil, cahaya hitam aneh mulai bersinar setelah munculnya celah hitam tipis. Segera setelah itu, benang ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah yang membentuk kabut. Kabut hitam pekat ini awalnya hanya sekitar 10 meter, tetapi dengan cepat mulai mengembang. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah menyebar ke area seluas 500 meter dan terus tumbuh. Tidak hanya ratapan hantu yang terdengar samar-samar dari dalam kabut, tetapi ada kilatan petir hitam aneh yang tak henti-hentinya. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana makhluk laut di dekatnya ditarik ke dalam kabut hitam seperti ngengat ke api. Sesaat kemudian, semua kehidupan di laut terdekat telah tersapu bersih, tetapi bagaimanapun, kabut hitam terus meluas seolah-olah tidak terpuaskan. 1 kilometer, 2 kilometer. Itu akhirnya mulai muncul dari permukaan laut, memungkinkannya terlihat jelas oleh mereka yang hadir. Ketika semua orang melihat ini, mereka menjadi mati rasa karena ketakutan. Dari kelihatannya, kabut akan segera menyebar ke seluruh pulau kecil. Semua orang di pulau itu, termasuk Han Li, bingung saat mereka melihat perkembangannya. Selamat datang di